Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Slow Indonesian Podcast bersama aku Mutia dari Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, di episode kali ini aku mau ngobrolin sesuatu yang menarik banget soal Indonesia, yaitu keberagaman agama. Indonesia itu terkenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi sebenarnya Indonesia juga punya keberagaman agama yang cukup besar loh. Yuk kita bahas, let's go! Jadi guys, di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Selain 6 agama ini, Indonesia juga punya banyak aliran kepercayaan lokal atau adat yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat di berbagai daerah. Meskipun statusnya berbeda dengan 6 agama resmi tadi. Islam itu agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia. Dan itulah kenapa Indonesia sering disebut sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Tapi meskipun mayoritas penduduknya muslim, Indonesia bukan negara dengan satu agama resmi, karena negara ini mengakui dan melindungi kebebasan beragama sesuai dengan 6 agama tadi. Kristen Protestan dan Katolik merupakan agama dengan pemeluk terbanyak kedua dan ketiga di Indonesia. Biasanya penyebarannya cukup besar di daerah seperti Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sulawesi Utara. Sementara agama Hindu itu banyak dipeluk oleh masyarakat Bali. Bahkan mayoritas penduduk Bali itu beragama Hindu. Budaya dan tradisi Hindu Bali juga sangat kental dan jadi bagian besar dari identitas pulau tersebut. Kalau agama Buddha juga tersebar di berbagai daerah, terutama di kalangan masyarakat keturunan Tionghoa dan Konghucu. Nah, Indonesia itu punya semboyan nasional yang terkenal. Namanya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan ini menggambarkan gimana Indonesia dengan segala keberagaman suku, budaya, dan agamanya tetap bersatu sebagai satu bangsa. Salah satu bukti keberagaman agama di Indonesia juga bisa dilihat dari Hari Libur Nasional Indonesia yang mencakup hari raya dari berbagai agama. Ada Idul Fitri dan Idul Adha buat umat Islam, Natal untuk umat Kristen dan Katolik, Nyepi buat umat Hindu, Waisak buat umat Buddha, dan Imlek buat umat Konghucu dan masyarakat Tionghoa secara umum. Menariknya, hari-hari raya ini biasanya dirayain bareng-bareng dalam suasana yang toleran. Misalnya waktu Lebaran Idul Fitri, banyak juga orang non-muslim yang ikut mengucapkan selamat atau bahkan berkunjung ke rumah tetangga yang merayakan. Seperti saudaraku yang Kristen, mereka juga ikut silaturahmi, saling maaf-maafan, ikut meramaikan hari raya orang Islam. Begitu juga sebaliknya, saat Natal atau Nyepi, masyarakat dari agama lain biasanya ikut menghormati dengan cara masing-masing. Di Bali, umat agama Hindu merayakan tahun barunya bukan dengan pesta meriah,
namun dengan kegiatan nyepi atau menghentikan segala aktivitas di luar ruangan dengan berdoa dan bermeditasi. Biasanya lampu-lampu dimatikan, tidak ada transportasi, dan suasana benar-benar sunyi. Turis asing juga wajib menghargai perayaan Nyepi ini dengan tidak keluar dari tempat penginapan. Kalau dari ceritaku selama podcast, kalian bisa nebak nggak agamaku apa? Yap, betul sekali, agamaku Islam. Setiap memulai podcast, aku selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya, semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahannya tercurah kepadamu. Ini juga yang menjadi ciri khas orang Islam. Wah, kayaknya di next podcast aku pingin bahas tentang kebiasaan agama Islam di Indonesia deh. Kayaknya seru. Karena Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda, tentu saja tempat ibadahnya juga berbeda. Orang Islam beribadah di masjid atau bisa juga di musola. Masjid juga tersebar di berbagai daerah. Bahkan terkadang tiap desa punya masjid atau musola sendiri-sendiri. Beberapa masjid juga bisa dijadikan sebagai tempat singgah untuk musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan untuk beristirahat dan membersihkan diri. Untuk orang yang bukan beragama Islam juga diperbolehkan, asalkan bisa menjaga kesopanan. Aku biasanya kalau pergi keluar kota tiba-tiba kebelet pipis, bisa mampir ke masjid atau pom bensin. Atau kalau supirnya ngantuk, bisa berhenti dulu sebentar di masjid sambil nunggu waktu sholat. Kalau di agama Kristen, Protestan, dan Katolik, tempat beribadahnya di gereja. Ada loh gereja dan masjid yang saling berhadap-hadapan, namun bisa saling menghargai tanpa mengganggu kegiatan beribadah satu sama lain, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta. Kemudian untuk agama Hindu bisa beribadah di pura, agama Buddha bisa beribadah di vira, dan agama Konghucu bisa beribadah di kelenteng. Gimana teman-teman? Menarik nggak dengerin cerita soal keberagaman agama di Indonesia hari ini? Di negara kalian kira-kira ada agama apa aja? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat belajar. Bye-bye.